Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kumala Syifa dengan nomor MPM 24064408830 dari kelas B Terapi Okupasi Angkatan 2024. Hari ini saya akan menjelaskan tentang rangkuman komprehensif saya dari mata kuliah epidemiologi dalam terapi okupasi. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dan relevansi epidemiologi dalam terapi okupasi. Epidemiologi secara mendasar didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari determinan atau faktor penentu dan distribusi atau penyebaran penyakit serta kondisi kesehatan pada suatu populasi. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi faktor risiko, mengendalikan penyebaran penyakit, dan pada akhirnya meningkatkan status kesehatan masyarakat. Dalam konteks terapi okupasi, epidemiologi tidak lagi sekedar ilmu untuk penyakit yang menular, tetapi telah menjadi alat vital yang memungkinkan praktisi untuk memahami pola masalah kesehatan yang mempengaruhi kemampuan individu dalam melakukan aktivitas atau okupasi sehari-hari yang bermakna. Relevansi ini sangat erat dalam model Person Environment Occupation atau PEO yang merupakan fondasi dalam praktik terapi okupasi. Data epidemiologi membantu terapis menganalisis bagaimana sih faktor dari individu atau person, lingkungan atau environment, dan tuntunan aktivitas atau occupation yang saling berinteraksi dan mempengaruhi occupational performance atau kinerja okupasional. Dengan memahami pola dan determinan kesehatan dalam populasi, terapis dapat beralih dari pendekatan yang reaktif ke pendekatan yang proaktif dan berbasis bukti atau evidence-based practice, sehingga intervensi yang dirancang itu lebih tepat sasaran, efektif, dan efisien. Kedua, itu ada komponen dan ukuran apa saja sih yang utama dalam epidemiologi. Ada 3 komponen utamanya. Yang pertama itu ada frekuensi yang menggambarkan besarnya masalah kesehatan dalam suatu kelompok yang diukur dengan 2 ukuran utama. 2 ukuran utamanya yaitu ada prevalensi yang proporsi total kasus baru dan lama yang ada dalam populasi pada suatu waktu atau point prevalence, atau periode tertentu yaitu period prevalence. Terus ada juga insidensi, jumlah kasus baru suatu penyakit yang muncul dalam populasi yang beresiko selama kurun waktu tertentu. Insidensi menjawab seberapa sih cepat kasus baru itu muncul. Terus ada juga distribusi, yaitu menganalisis pola penyebaran masalah kesehatan berdasarkan karakteristik orang, tempat, dan waktu. Orang yaitu meliputi ada usia, jenis kelamin, pekerjaan, penghasilan, golongan etnik, dan status perkawinannya. Kalau tempat itu dipengaruhi oleh lingkungan fisik, kimia, biologi, sosial, ekonomi, budaya. Terus ada waktu juga, itu dapat berupa fluktuasi jangka pendek, misal itu pasca bencana, perubahan siklus, misalnya itu pada musiman. Terus ada juga tren jangka panjang, misalnya akibat perubahan sosialnya itu apa. Terus ada juga yang terakhir itu determinan yang mencakup semua faktor yang mempengaruhi terjadinya suatu masalah kesehatan. Prinsip utamanya adalah penyakit yang tidak terjadi secara acak atau random. Ketiga, itu ada identifikasi faktor risiko yang mempengaruhi kesehatan dan performa okupasional. Dalam praktik terapi okupasi, yaitu identifikasi faktor risiko itu sangat penting untuk pencegahan dan perencanaan intervensi. Faktor-faktor risiko itu dapat dikategorikan sebagai apa saja sih ya? Yang pertama itu ada riwayat kesehatan atau RPS dan RPD. Itu kondisi akut atau kronis yang serta riwayat penyakit atau cedera masa lalu yang meninggalkan dampak residualnya. Terus ada juga gaya hidup, pola aktivitas fisiknya, kebiasaan makannya, nutrisinya itu seperti apa. Terus ada juga faktor personal, nilai-nilai values yang dianut proses penuaannya. Terus ada juga faktor eksternalnya, tingkat ekonominya, regulasi atau kebijakan serta perubahan iklim yang mempengaruhi akses dan partisipasinya. Aplikasi identifikasi ini dalam terapi okupasi meliputi penilaian risiko yang menyentuh strategi pencegahan, intervensi personal, adaptasi lingkungan, dan juga untuk mempertahankan kemampuan okupasionalnya. Yang keempat, itu ada jenis-jenis studi
epidemiologi dan aplikasinya dalam penelitian terapi okupasi. Jadi ada berbagai desain studi epidemiologi yang digunakan. Itu ada studi deskriptif, mendeskripsikan distribusi masalah kesehatan. Contohnya itu termasuk case report, case series, dan studi cross-sectional. Studi ini tuh berguna untuk menghasilkan hipotesis dan merencanakan program kesehatan okupasi di level komunitas atau sekolah. Terus ada juga studi observational analytic, yaitu menganalisis hubungan antara paparan, faktor risikonya, dan outcome-nya, penyakit atau hambatan okupasinya. Terus ada juga studi kasus kontrol, yaitu membandingkan kelompok dengan kondisi kasus dan tanpa kondisi atau kontrol, untuk melihat perbedaan paparan seperti apa di masa lalunya. Efisien untuk penyakit langka, tetapi rentan recall bias juga. Ada juga studi cohort, yaitu mengikuti kelompok yang terpapar dan tidak terpapar faktor risiko untuk melihat perkembangan outcome di masa depan dan dapat prospektif atau retrospektif, baik untuk mempelajari insidensi atau temporalitas. Terus ada juga yang terakhir itu studi eksperimental, disebut juga studi intervensi, di mana peneliti itu dengan sengaja memanipulasi suatu variabel, misalnya program terapinya, dan membandingkan hasilnya dengan kelompok kontrol. Ciri utamanya itu ada manipulasi, kontrol, dan randomisasi. Studi ini tuh dianggap level tertinggi dalam hierarki bukti untuk membuktikan efektivitas suatu intervensi terapi okupasi. Yang kelima, itu saya akan menjelaskan tentang konsep kausalitas dan implikasinya bagi terapi okupasi. Tidak semua hubungan statistik atau korelasi itu berarti hubungan sebab akibat atau kausalitas. Untuk menilai kausalitas itu digunakan kriteria Bradford-Hill yang meliputi yang pertama ada kekuatan asosiasi, kedua ada konsistensi, ketiga ada spesifisitas, keempat ada temporalis, syarat wajibnya itu paparannya itu harus terjadi sebelum outcome. Terus yang kelima ada gradien biologis atau dosis respons, keenam itu ada plausibilitas biologis, ketujuh ada koherensi, kedelapan ada bukti eksperimen, kesembilan ada analogi. Pemahaman kausalitas penting bagi terapi okupasi itu untuk memastikan bahwa intervensi yang dilakukan itu benar-benar menargetkan penyebab utama dari suatu masalah okupasional, bukan sekedar gejalanya aja. Tantangan seperti confounding atau faktor pengganggu dan bias atau kesalahan sistematis harus dikenali dan dikendalikan melalui desain studi dan analisis yang rapat. Terakhir itu ada peran epidemiologi dalam siklus praktik terapi okupasi. Yang pertama itu ada identifikasi masalahnya, menggunakan data prevalensi dan insidensi untuk mengetahui masalah okupasional yang paling umum dan mendesak dalam suatu populasi. Yang kedua itu ada penilaian risiko, yaitu menganalisis faktor-faktor determinan yang mempengaruhi kinerja okupasional klien. Yang ketiga itu ada pengembangan program intervensi dengan merancang program pencegahan dan intervensi yang efektif dan berbasis bukti baik di tingkat individu, komunitas, maupun tempat kinerja. Terus yang terakhir itu ada evaluasi efektivitas, menggunakan metode penelitian termasuk studi eksperimental untuk mengevaluasi apakah suatu intervensi terapi okupasi itu benar-benar memberikan hasil yang diharapkan. Kesimpulan yang saya dapat dari isi rangkuman yang saya buat, yaitu integrasi epidemiologi dalam terapi okupasi itu telah mengubah paradigma praktik dari yang bersifat individu dan kuratif semata menjadi peningkatan yang populasional, preventif, dan berbasis bukti. Dengan alat-alat epidemiologi, terapi okupasi itu dapat menjadi profesional yang lebih strategis, mampu mengidentifikasi kebutuhan kesehatan okupasional yang lebih luas, merancang intervensi yang berdampak signifikan, dan pada akhirnya berkontribusi lebih besar dalam meningkatkan kualitas hidup kemudian individu maupun komunitas yang dilayani. Sekian penjelasan Akupan komprehensif pada mata kuliah epidemiologi dalam terapi okupasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.